Puji Tuhan, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang melawat kita masing-masing. Biar Tuhan sendiri yang menembus sampai relung-relung hati kita yang paling dalam untuk membangkitkan cinta yang murni dari kayu salib, dari Kalvari, untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai firman-Nya, untuk mencintai rumah Allah, untuk mencintai jiwa-jiwa, untuk mencintai semua orang. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul kuasa dan kekuatan. Silakan saudara duduk dengan nyaman sambil roh saudara terus bersekutu dengan Tuhan. Ayat awal diambil dari Lukas pasal 10 ayat 19. Lukas ayat 19. Kita akan bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Ada firman seperti ini, bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Apalagi kita yang sudah mengalami seperti peringatan minggu yang lalu, seperti di Kisah Para Rasul 2, saudara sudah mengalami hal itu, bagaimana Dia memenuhkan kita dengan Roh Kudus, membaptis kita dengan Roh Kudus. Apalagi saudara yang bukan hanya waktu itu saja bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain sesuai dengan yang Roh Kudus taruh di dalam mulut kita, tetapi Tuhan memberikan karunia bahasa roh, karunia-karunia yang lain. Tuhan telah memberi kuasa, haleluya, untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya di sini ular dan kalajengking itu lambang dari kekuasaan iblis yang membahayakan. Bukan dengan sengaja kita menginjak ular dan kalajengking, kita akan kena resikonya, kita bisa keracunan dan bisa mati. Di Kisah Rasul pasal 28 ayat 3-5, di situ jelas pada satu hari Rasul Paulus kena gigitan ular beludak. Dan orang-orang daerah di mana di situ orang-orang melihat Paulus kena gigitan ular beludak ini, mereka berkata, ini orang jahat ya. Ini orang yang dikatakan di situ ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ini dialami jelas-jelas. Ular sendiri secara fisik menggigit, ular berbahaya. Tapi Paulus tidak merasakan apa-apa, tidak ada pengaruh negatif apapun. Bukan hanya Rasul Paulus, ada seorang pemuda, David Brainerd, yang rindu untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia ditaruhkan cinta di hatinya oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, untuk pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang Indian tinggal dan mereka belum menerima Kristus. Sampai satu hari dia ada di daerah Indian, suku Indian Susquehanna. Di situ dia merasa lelah di sebuah bagian dari hutan. Dia duduk di situ beristirahat dan kemudian dia berdoa. Tapi luar biasa sekali ketika dia selesai berdoa, karena dia tidak tahu ya, dia juga harus merelakan diri seperti misionaris sebelumnya yang pulang tanpa nama. Istilahnya tidak pernah balik lagi, tidak pernah keluar lagi dari kampung-kampung Indian itu. Mereka menjadi martir. Dan dia meminta kekuatan Tuhan. Tapi aneh sekali ketika dia amin berdoa, dia kaget karena ada orang-orang di sekelilingnya yang
memperhatikan, lalu ketika berikutnya dia ke kampung itu disambut dengan gembira. Lalu bertanyalah dia dalam hatinya, ya kami menyambut karena waktu Bapak berdoa ada ular gelang namanya yang sangat berbahaya dan mematikan, itu udah mau gigit Bapak. Ya. Tetapi heran sekali ketika udah pas mau menggigit, dia malah lari seperti ketakutan. Jadi kami tahu Bapak adalah orang kulit pucat yang memang diutus oleh dewa katanya ya. Dan akhirnya puji Tuhan bisa mengabarkan Injil. Jadi mau gigit David Brainerd tetapi tidak jadi. Itu secara fisik, secara non fisiknya juga kuasa-kuasa jahat. Bagaimana kuasa-kuasa jahat tunduk kepada Kristus. Berikutnya, ini menjadi doa untuk jemaat di Roma, sebuah doa dari seorang hamba Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi sekalipun kita punya iman, bisa aja kita punya iman tapi nggak sukacita. Bisa aja kita punya iman, nggak sukacita dan nggak ada damai. Seperti dikatakan di Petrus, Lot orang benar, tapi jiwanya tiap hari susah. Melihat kelakuan-kelakuan yang tidak benar dari orang-orang sekelilingnya. Dan itu jangan sampai terjadi kepada saudara dan saya. Kita yang punya beban untuk ini, untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk Indonesia, untuk dunia. Kemudian tidak ada sukacita dan damai dalam iman kita. Karena kita memusingkan terus sendiri, memikirkan penyelesaiannya sendiri. Hamba Tuhan ini berdoa, semoga jemaat di Roma, semoga saudara dan saya, siapapun kita, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita. Kenapa bersukacita? Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya bagi kita semua masing-masing. Bahwa kepercayaan bahwa Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sehingga ada damai sejahtera. Sebab pegangannya bukan pikiran sendiri, tetapi adalah firman Tuhan. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi selalu ada pengharapan. Oh kalau gini Tuhan bisa melakukan begini. Oh lihat yang begini Tuhan bisa melakukan ini loh. Jadi senang. Sehingga kita bahkan bisa di hadapan Tuhan itu penuh senyum ya. Kadang kita menangis terseduh-seduh karena ada yang ditaruh Tuhan. Tetapi ada kalanya kita begitu tersenyum di hadapan Tuhan karena melihat, oh Allah sanggup mengerjakan ini di dalam diriku. Oh Allah sanggup mengerjakan ini di dalam pasanganku, anak-anakku, menantuku, cucuku, buyutku. Perusahaanku, gerejaku, negeriku. 2 Korintus 1 ayat 6. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan. Contohnya yang gampang di Alkitab Rasul Paulus. Di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Saya mencatat ada kurang lebih 24 kelompok kesengsaraan yang bisa diingat dan dicatat oleh Rasul Paulus. Banyak berjerih lelah, sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera. Didera itu digebuk pakai batang kayu, pakai balok. 1 kali dilempari batu, 3 kali karam kapal. Nah salah satu itu diselamatkan dari laut. Ya, lalu berdiam di api unggun dan yang tadi di kisah 28 itu sesudah diselamatkan dari bahaya di laut. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak-pihak saudara palsu, dari pihak saudara-saudara palsu. Banyak berjelih lelah, banyak bekerja berat. Kerap kali tidak tidur, kerap kali lapar, kerap kali dahaga, kerap kali berpuasa, kerap kali berkedinginan, kerap kali tanpa pakaian. Siapa yang membuat Rasul Paulus dengan sabar menderita kesengsaraan? Enggak jadi kapok, enggak jadi trauma.
Enggak jadi putus asa, tidak jadi lari dari panggilan Tuhan. Tidak kemudian menjadi iba diri. Siapa? Itu oleh kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Ada kuasa ketika Roh Kudus turun. Ada kekuatan yang dibangkitkan menurut 2 Timotius 1 ayat 7. Membangkitkan apa? Membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi dalam hubungan sesama, pasti dalam hidup saudara, ada orang-orang tertentu yang buat saudara tuh, kalau bisa mah gak usah ketemu orang inilah. Sampai berapa kak lama saya harus terus menemui orang ini, kesulitan ini, dan lain sebagainya. Maka sebetulnya ada kuasa yang Tuhan berikan, yaitu kekuatan dari kasih karunia Allah. Saya juga berdosa, saya juga banyak kekurangan, saya juga banyak kekurangan saya, kejelekan saya itu lebih banyak yang tidak diketahui orang daripada yang orang ketahui. Dengan hal itu kita akan bisa menerima orang, bekerja dengan orang-orang yang memang dipasangkan dengan kita. Memang sengaja Tuhan taruh sebagai jari Allah yang memeras kita sampai hal-hal yang kudus, yang baik, yang karakter-karakter ilahi itu mulai muncul dan menyenangkan sekali, menjadi nikmat hidup ini. Bukan oleh hikmat duniawi. Jadi kalau dalam sesama dengan manusia, minta hikmat dari Tuhan, sehingga kita akan ingat kasih karunia Allah yang besar untuk kita, sehingga kita juga ingat kasih karunia Allah juga besar untuk beliau dan semua orang. Itu membuat kita tidak ada kesulitan. Ada kesulitan ya, selalu ada kesulitan, tapi bisa mengatasinya. Itu yang penting. Yang paling penting adalah bisa mengatasinya, tidak sendiri tapi bersama Tuhan. Dengan firman yang terus ada di kepala kita. Firman yang terus kita taruh begitu rupa, dicucukkan di kepala kita. Seperti mahkota duri yang Tuhan pakai, dan itu menghasilkan pikiran Kristus. Lalu melahirkan perasaan Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu hasilnya. Segala apapun itu. Mau di rumah terus, mau di kerja terus, mau capek terus, mau santai terus, tidak jadi membuat kita jenuh, tidak membuat kita berdosa, tidak membuat kita kehilangan tujuan, sukacita dan damai sejahtera. Oke, berikut Kolose 1 ayat 11. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Seperti halnya Rasul Paulus bilang, sering kali aku di penjara, harusnya dia kan udah kapok di penjara, itu gak enak. Apalagi kadang-kadang dia dipenjarakan di tempat yang paling gelap. Penjara bawah tanah yang paling gelap. Kadang-kadang dia diberi makan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ada yang memperhatikan, kadang-kadang tidak. Sampai dia akhirnya bertemu seorang dokter, Dr. Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Itu matanya sudah terganggu, kurang gizi dan lain sebagainya. Apakah dia jadi kapok? Tidak. Apakah dia jadi tidak tekun menulis suratan-suratan? 14. Lebih dari 50% perjanjian baru. Dia tulis dengan tekun. Bukan pakai laptop seperti sekarang. Bukan pakai kertas biasa, pakai mesin tik kuno. Seperti saya pernah mengalami, mesin tik yang kalau ngejebretnya tuh harus kenceng. Enggak, pakai perkamen. Harus beli di tempat yang gelap sampai matanya kurang baik. Apakah dia tidak menjadi tekun? Tekun.
sampai selesai surat itu. Roh Kudus bicara apa di dalam hatinya, dalam pikirannya, dia tuangkan, dia tulis. Entah untuk apa, dia hanya menulis saja. Dan puji Tuhan, dengan ketekunan dan kesabarannya, Tuhan mensahkannya menjadi bagian dari, Roh Kudus mensahkannya menjadi bagian dari kitab suci. Berapa di antara saudara yang punya keinginan untuk menulis tapi nggak jadi-jadi? Tulis untuk diri sendiri, tulis untuk anak-anak nih, ada nih remaja yang disuruh tulis untuk anak-anak. Ya, di Indonesia kekurangan buku anak-anak. Kami guru sekolah minggu kesulitan sekarang mau share lagu anak-anak, ya, yang bagaimana agak sulit. Tapi Tuhan yang menaruh itu di dalam, ini ada kaitannya dengan ayat berikutnya di 2 Tesalonika 1. Kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Kadang keinginan berbuat baiknya banyak pisan, tapi banyak penghalang sehingga putus asa dan kadang-kadang menyalahkan keadaan, menyalahkan banyak orang. Tetapi bila kuasa Roh Kudus bekerja, mengerjakan firman di hati kita, maka kekuatan dari kuasa Roh Kudus itu akan membuat apa yang baik yang ada di dalam hati kita itu terlaksana. Mau terlaksana sama orang lain, it's okay. Mau sendiri kita bersedia. Kalau saya melihat sesuatu dan kemudian saya berdoa, biasanya Roh Kudus ingatkan, udah kamu berserah aja. Nanti orang lainnya akan mengerjakannya tanpa kamu ngomong. Kan bagus, jadi mujizat buat kamu jawaban doa. Benar Tuhan, sayang sekali saya nggak seperti George Muller yang rajin menulis jawaban doa ya. Kadang-kadang bukan berdoa khusus, tapi kadang-kadang berpikir saja, Tuhan sanggup melakukan ini, mungkin orang lain. Dan itu puji Tuhan ya, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Lalu apalagi menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Kita sudah mempercayai, mengerjakan bagian kita, berdoa, kadang-kadang sambil berpuasa kalau Roh Kudus yang memimpin. Kenapa saya katakan berpuasa juga di dalam khotbah saya? Berapa kali pelayanan menghadapi roh jahat. Kita tidak tahu bakal menghadapi roh-roh jahat. Tetapi kita menyediakan diri, berpuasa. Kadang-kadang bukan sendiri, berdua. Ada kalanya beberapa orang sehati, berpuasa. Tiba-tiba pada sore hari, kita harus melayani orang-orang yang kerasukan setan. Kita siap. Menjadi siap seperti itu. Apalagi buat yang sudah mempunyai banyak sekali pernyataan Roh Kudus yang Tuhan taruhkan di pikirannya, di hatinya. Ini minta supaya tidak menjadi putus asa tapi bersemangat dan melakukan bagian kita. Dari mana kita mendapat kekuatan Roh Kudus? Apakah cuma ngawang-ngawang? Ada orang kalau bersekutu dengan Tuhan lalu ngawang-ngawang, lalu lihat di langit ada tulisan. Baru dia tahu, oh itu firman Tuhan. Ngawang-ngawang lagi, lalu dia mimpi, di mimpi ada tulisan gini. No, firman Tuhan, Alkitab, buku yang paling hebat itu yang harus menjadi kegemaran. Itu yang harus menjadi sukacita, itu yang harus menjadi paling dicari, paling dinikmati, paling digali, paling diselidiki. Karena di dalamnya ada kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Khotbah minggu kemarin. Segala macam bisa jadi berhala. Pelayanan pun bisa menjadi berhala. Keinginan-keinginan yang baik bisa menjadi berhala. Nanti Injil sebagai kekuatan Allah akan menyadarkan kita. Ini sudah menjadi berhala. Saya sudah lupa dengan kehendak Tuhan. Saya pikir, ini kehendak Tuhan, padahal saya sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan dengan pelayanan ini. Saya sedang berjalan di dalam 1 Yohanes itu ada istilah, seorang yang mengabarkan Injil itu nggak boleh keluar dari lintasan, 2 Yohanes mungkin ya, transgressit, jadi berlawanan arah malah. Tuhan maunya ke sini, kita ke sana. Padahal kita mengatasnamakan ini pelayanan. Pelayanan buat siapa sebetulnya? Tuhan atau saya? Tuhan atau manusia seperti Saul? Udah nggak boleh mempersembahkan korban. Harus Nabi Samuel. Itu kode etik dari Tuhan. Tapi karena banyak orang ribut,
Keterlambatan Nabi Samuel adalah kehendak Tuhan. Karena hari itu hari pengetesan buat Saul. Apakah akan masuk nominasi untuk jadi raja selanjutnya atau tereliminasi? Keterlambatan Nabi Samuel itu kehendak Tuhan, itu ujian, itu testing. Sayang sekali, Saul sudah terbiasa dengan mayoritas, dengan follower. Memang dia tuh keren, tingginya aja satu hasta atau berapa dari kebanyakan orang. Jadi kalau berdiri di keramaian, dia akan selalu kelihatan. Karena tingginya lebih dari orang lain. Cakap, ya. Jadi ini hati-hati. Kita akan diselamatkan oleh firman Tuhan. Oh, disadarkan. Saya sudah menyembah berhala. Berhala yang sumir, berhala yang rancu. Seperti bukan berhala tapi berhala. Itu dari mana? Injil sebagai kekuatan Allah. Apalagi banyak waktu, apalagi mata masih awas. Yuk, pagi kita sarapan firman. Siang kita, kalau bisa, ada sebuah sekolah Alkitab di zaman dulu, kalau mau makan selalu harus baca 3 pasal. Saya kira itu bagus. Dan pendirinya juga memang disertai oleh Tuhan luar biasa. Dan belum ada penggantinya. Ketika beliau meninggal, tidak ada penggantinya. Ya, belum mungkin atau bagaimana. Nah, semoga kita menyadari hal itu. Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini sesudah kamar loteng Yerusalem hari Pentakosta, bertekun. Selain bertekun dalam firman, jadi jangan pengennya selalu dapat wangsit. Ayat ini kelihatan di batu, kelihatan di mana, di langit, di mimpi, di penglihatan. No, firman Tuhan itu kita bisa baca sedemikian rupa. Baca lagi ulang, baca lagi ulang. Kadang-kadang untuk pewahyuan satu bagian dari firman Tuhan kita baca keberapa kali. Kadang-kadang udah 30 kali kita belum menemukan pewahyuannya untuk kita taruh dalam hati kita. Tapi mungkin ke 31 kita dapat. Tapi kadang-kadang juga begitu kita pengen nyari sesuatu, begitu buka kita dapat. Bukan selalu harus begitu, ya. Dan berikutnya Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan mendapat kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Ini cara 2 hal, bertekun dalam firman dan terus masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu di samping itu berjaga, Matius 26 ayat 41, berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Mazmur 16 ayat 11. Di hadapan hadirat Tuhan ada sukacita melimpah-limpah, ada nikmat senantiasa. Jadi nggak akan bosan mau disuruh di mana juga. Lalu nggak jadi boros karena harus mencari kesenangan, menghabiskan banyak kuota, menghabiskan banyak uang, mencari-cari jalan sehingga kita menjadi marah ketika dipatok, ketika dipersempit gerakan kita. No, sebab itu hadirat Tuhan bisa kita rasakan. Ada sukacita di setiap detil dari hidup kita yang selama ini bikin kita boring, bikin kita bosen, bikin kita pengen ngomong begini, mau sampai kapan hidupku kayak gini terus? No, tidak akan. Mengapa ada yang bosan? Mengapa ada yang putus asa? Mengapa ada yang merasa tidak beruntung, tidak bahagia? Karena tidak menikmati sukacita berlimpah-limpah di hadapan Tuhan. Bukan berarti bersimpuh terus, no, sambil bekerja. Tapi ada waktu kita juga khusus bersimpuh. Kalaupun ada waktu di mana kita begitu sibuk, soal fisik tidak membatasi, ya. Roh kita kiranya menyala. Tadi doa atau kalimat dari pemimpin pujian, jangan sampai kita memadamkan roh. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya jangan kita mengikuti keinginan daging, karena sebetulnya roh kita penurut. Kalau roh kita kuat,
kita akan diberi kekuatan untuk menaklukkan daging. Sehingga Rasul Paulus juga berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya jangan aku yang memberitakan ini, aku sendiri yang terbuang. Itu luar biasa. Temukan pengalaman pribadi, bagaimana tiap hari ada sukacita berlimpah-limpah. Tidak harus menutup mata, tapi kadang harus menutup mata. Tidak harus sambil menyanyi, memuji Tuhan, apalagi saudara yang sudah bisa dengan roh saudara memuji Tuhan. Tidak harus selalu begitu, tapi itu juga sangat penting tiap hari dikerjakan. Lalu kalau kita membaca Lukas 5 ayat 16, Yesus mengundurkan diri. Padahal tuh banyak orang udah dilayani sembuh, tapi Yesus segera pada waktu dia harus berhenti. Dia pergi mencari tempat sunyi, dia berdoa. Lukas 5 ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Di-charge, dialiri lagi oleh kasih Tuhan, dialiri lagi oleh kuasa Tuhan, dialiri lagi oleh semangat dari Bapa, dari sorga. Sehingga ayat 17-nya, kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga dapat menyembuhkan orang sakit. Kalau saudara sudah siap, saudara akan diutus kemana saja. Dan kalau hadirat Tuhan menyertai saudara, saudara di gereja mula-mula, bukankah Petrus tidak menumpangkan tangan ke semua orang? Petrus hanya melewati. Bayang-bayang Petrus membuat orang-orang sakit sembuh. Itu bisa terjadi kepada kita di zaman akhir, lebih dari itu. Paulus, sapu tangan yang dia pakai dibawa ke tempat di mana ada orang sakit yang jauh dan itu sembuh. Tapi jangan seperti itu ya. Jangan selalu seperti itu hanya satu kali saja. Jadi rindukan hal ini. Tapi perhatikan Efesus 4 ayat 30. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara dan saya itu sudah disegel oleh Roh Kudus. Tapi segel itu bisa rusak. Dan kalau sebuah segel itu rusak, meterai rusak, dianggap tidak sah, ilegal. Tidak akan diterima. Enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu kalau meterai rusak. Kalau mendukakan di sini, dari bahasa Gerikanya itu melupeite, artinya selingkuh sampai membuat pas orang yang mencintai dia itu terkejut, lalu hancur hatinya dan sangat berduka. Jadi mendukakan di sini ini dua orang yang saling mengasihi begitu kuat, tapi tiba-tiba syok karena salah satunya itu selingkuh atau berzina dan dia tahu itu. Allah kita Allah yang cemburuan. 1 Yohanes berkata, waspadalah terhadap segala berhala. Aduh, bagaimana? Saya juga pengen itu tahu berhala saya. Saya lebih senang dengan konten ini. Saya lebih senang dengan ini. Padahal belum tentu Tuhan setuju dengan konten tersebut. Dan lain sebagainya. Yesaya 63 ayat 10 berkata, jangan sampai Roh Kudus begitu berduka sehingga melawan kita. Sampai Saul yang memang dipilih oleh Tuhan, diurapi langsung oleh Tuhan, memang dia diurapi secara khusus. Tetapi dia tidak menjaga hatinya, iri kepada Daud dan lain sebagainya. Berapa banyak iri hati yang masih belum kita sadari. Saya juga baru sering disadari tapi masih bercokol kayak karat. Kalau aku yang begitu mah diginiin, kalau dianya yang gitu diam-diam aja, nggak masalah. Itu kan iri hati, ya kan? Dia mah diurusin, aku kagak. Pilih kasih nih orang ini, saudara ya, dan lain sebagainya. Belum beres nih hati. Seperti karat. Syukur bahwa ada kuasa Roh Kudus. Syukur ada Yesus yang berdua sepat supaya kita tidak lagi hidup dengan pikiran-pikiran duniawi. Apa yang membuat Roh Kudus berduka?
Kalau kita bergaul dengan dunia sampai jatuh cinta kepada dunia dan menjadi serupa dengan dunia. Pikiran kita sama dengan pikiran dunia. Cara kita hidup sama seperti cara dunia. Cara kita berperilaku sama seperti cara dunia. Cara kita menanggapi sesuatu hal sama seperti dunia. Itu yang kita akan mendukakan Roh Kudus begitu luar biasa dan sampai bisa berbalik melawan. Lihat aja Saul, tadinya luar biasa, tetapi kemudian dia pergi ke dukun. Sekarang apa tidak ada pelayan Tuhan yang ke dukun? Kemarin saya baru lihat ya, baru baca sebuah artikel. Ada beberapa orang pelayan Tuhan pergi ke dukun untuk mempunyai kuasa tertentu, seolah-olah mujizat dari Tuhan karena persaingan antar gereja, persaingan antar pelayan. Tapi tiba-tiba ditemukan pendeta ini mati. Karena apa? Si dukun mengambil organ-organ tubuhnya untuk membuat kesaktiannya bertingkat. Jangan sampai. Kita akan menyanyi nanti, api Roh Suci bakar hatiku. Dan Yehezkiel 24 ayat 11 tidak ada di ini ya. Tapi di sana dikatakan bahwa itu periuk harus dikosongkan, lalu taruh di atas bara api sehingga kotorannya hancur dan karatnya hilang. Kita harus benar-benar datang di hadirat Tuhan tiap hari. Tuhan, ada seperti yang saya tadi bilang, saya tahu itu iri hati. Kalau saya yang melakukan, saya ditegur. Tapi kalau yang menegur ini melakukannya, dia minta tolong saya untuk membereskannya. Saya iri hati kadang-kadang. Udah tahu itu iri hati tapi masih bercokol. Kita perlu api dari Tuhan. Kita perlu bukan hanya baptisan Roh Kudus, tapi baptisan api. Matius 3 ayat 11 katakan. Biar api Tuhan membakar habis karat-karat yang masih ada dalam diri kita. Dan segala kotoran. Yehezkiel 24 ayat 11. Sehingga kotorannya hancur dan karatnya hilang. Kami selama di stay home ya, memang lebih banyak stay home saya sebelumnya juga ya. Tapi belakangan ini kita mencari solusi gimana nih supaya si karat-karat ini hilang. Pakai minyak. Kalau pakai digosok, pakai sabun, pakai air, berkarat lagi. Pakai minyak, diminyakin aja belum cukup ya. Pakai kita elap, kita minyakin lagi sampai karatnya menjadi hilang. Semoga kerinduan kita dibebaskan dari segala berhala yang kita tidak sadari. Siapapun, apapun, diri kita, pikiran kita, kebiasaan kita, alasan-alasan kita, excuse kita, argumen kita, itu bisa menjadi berhala yang terus membuat kita tidak sukacita, tidak sejahtera, dan tidak bersemangat. Ya, kita menjadi jenuh. Kita menjadi kadang-kadang putus asa. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan minta Tuhan bakar hatiku. Di dalam diriku ada karat kotoran yang belum hancur-hancur. Dan saya pingin ninggalin kebiasaan buruk ini. Saya tidak mau ketergantungan pada hal ini. Oh Tuhan, ini sudah menyakitkan hatimu, tapi saya tidak berdaya. Saya minta Tuhan hari ini, api Roh Kudus bakar hatiku. Saudara yang belum penuh Roh Kudus, saudara jangan berpikir, oh nggak ada pendeta di rumah saya, sehingga saya nggak mungkin dipenuhkan Roh Kudus. Siapa bilang? Yang membaptiskan saudara dengan Roh Kudus bukanlah pendeta, tetapi adalah Yesus sendiri. Ketika saudara mengundang Yesus ada dalam hidupmu, saudara ingin hidup benar, saudara cintai firman-Nya, sampai firman itu membuat hati saudara tergetar, sampai saudara sangat rindu akan Tuhan. Dan saya percaya kalau sudah punya kerinduan yang besar seperti itu dari sebelum hari Pentakosta, mungkin ada yang sudah mengikuti 10 hari penantian dan lain sebagainya, di rumah saudara menantikan Roh Kudus. Maka hari ini juga jika saudara percaya, sama seperti saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara harus percaya bahwa Tuhan akan membaptis saudara dengan Roh Kudus. Dan tidak cukup hanya itu saja. Kita mau berkata yang sudah penuh Roh Kudus, baptis aku dalam api penyucian. Api yang membuat kita jadi lebih tahan, lebih mantap, tidak tergoncang. Karena kerajaan Allah bukan kerajaan. Tidak ada goncangan, tidak akan balik lagi kepada hidup yang lama. Perhatikan, apakah hidup lama yang sudah muncul kembali menjadi berhala-berhala dalam hidup saudara?
merintangi, melemahkan. Saudara, dibodohi oleh iblis. Iblis membodohi kita dan berkata, kamu gak akan bisa melakukan apa-apa. Bukan kamu mah gini, kamu mah gitu. Tidak, kita akan katakan, Tuhan akan membaptiskan saya dengan Roh Kudus. Tuhan juga akan membaptiskan saya dengan api. Dan Tuhan mempunyai kerinduan supaya saya memberitakan Injil. Berdosalah kepadaku jika aku tidak memberitakan Injil. Aku belum tahu sekarang bagaimana. Aku belum punya keberanian, tapi aku mau. Dan saya percaya, saudara akan diberi kesempatan untuk melihat mujizat. Bagaimana Tuhan akan membuka jalan untuk saudara mengabarkan Injil. Kerinduan kita untuk membawa 1 jiwa tahun ini belum terlihat. Belum ada jalannya, tapi kita berdoa saja, Tuhan. Kerinduanku 1 jiwa bisa kubawa kepadamu. Bahkan mungkin kerinduan Tuhan bukan hanya 1 jiwa. Kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biar api dari Kalvari membakar hati kita. Sehingga segala kotoran, segala berhala kesia-siaan, berhala apapun akan hancur, karatnya hilang. Dosa-dosa yang berkarat, kebiasaan buruk yang sudah berkarat itu akan hilang. Kita menjadi dibaharui dari hari datang ke sehari. Dan saya percaya, sama seperti Yesus disertai oleh Tuhan dan dia dapat menyembuhkan orang sakit. Saudara, ketika di rumah ada yang sakit, beranikah saudara percaya bahwa bila Yesus menyembuhkan, bahwa karunia kesembuhan akan terjadi. Karena saudara mungkin juga takut kalau kita bawa anggota keluarga kita ke rumah sakit, nanti dikira begini dan begitu. Hati-hati yang rapid test. Kalau sarung tangan yang ngetesnya itu tidak ganti-ganti, bisa saudara kena imbasnya. Ya. Jadi kita mau datang sama Tuhan. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Bukan kasih dari diri sendiri, tapi dari Kalvari. Saudara yang bisa bersih, saudara yang bisa duduk saja. Dengan kasih yang murni. Saudara yang pernah bernasar kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan dan sangat sulit untuk menempatinya. Hari ini minta kuasa dari tempat maha tinggi. Saudara berserah sepenuh. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan perbaharui pikirannya. Kami dipenuhkan Roh Kudus bukan karena kami sudah suci, tapi kami tidak sanggup untuk melakukan kehendak-Mu. Kami tidak sanggup untuk meninggalkan berhala-berhala kami. Tetapi kami percaya bila Engkau datang, maka berhala kesia-siaan akan hancur dengan sendirinya. Seperti yang dilihat oleh Gideon. Tuhan, Engkau sendiri yang akan jamah hati. Saudara-saudara kami yang begitu rindu hidup benar, begitu rindu hidupnya berkenaan kepadamu, rindu menjadi garam dan terang dunia, tapi tidak berdaya saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan.
menerima lawatanmu dan menerima baptisanmu, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bagi kami yang sudah pernah mengalami Tuhan, lawatan yang ajaib membuat kami mendapat karunia-karunia Roh Kudus. Kalau banyak kekotoran dalam pikiran kami, kalau masih ada karat-karat yang terus Tuhan bercokol dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam kebiasaan buruk kami Tuhan, dalam segala hal dalam hidup kami, bakar Tuhan, bakar oleh api-Mu, api Roh Kudus, api firman-Mu Tuhan, supaya segala kotorannya akan hancur dan karatnya akan hilang. Kami diperbaharui terus, sehingga kami menjadi begitu suka akan firman-Mu, sehingga selalu ada di hadirat-Mu. Bapa, kami rindu seperti Engkau Tuhan, menyertai kami sehingga ada kuasa yang mengalir dari dalam hidup kami Tuhan. Ada banyak orang memerlukan kuasa kesembuhan, kuasa pembebasan dari pikiran, dari keadaan-keadaan yang buntu. Engkau menolong ya Bapa. Demikian juga kami berdoa buat keluarga Ibu Lea yang baru berduka karena Ko Happy, suami Ibu Lea, dipanggil pulang. Tuhan akan beri penghiburan. Hiburkan juga Tuhan pemerintah kami, Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajaran menteri dan semua Tuhan yang ada dalam pemerintahan Indonesia, dari yang tertinggi sampai terendah, RT RW di sekeliling kami. Kau lawat satu persatu, beri kekuatan Tuhan menghadapi pandemi ini, menghadapi hal-hal yang muncul Tuhan di sekeliling kami. Kami berdoa buat Amerika, kalau ada kerusuhan dan lain sebagainya, kami percaya ada maksud Tuhan yang indah. Biar Allah melawat negeri itu dan kembali kepada firman-Mu Bapa. Demikianlah kami menyerahkan juga, kalau sudah ada Tuhan kelonggaran untuk kami beribadah, tapi kami yang ada di sini masih belum zona hijau, Tuhan, yang biarlah kami menjadi lebih sabar menunggu sampai waktu-Mu tiba Bapa. Persiapkan kami untuk segala hal yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudaraku, biarlah kita akan menerima dan bersuka cita menyambut rahmat Allah yang berlimpah-limpah dan yang disediakannya setiap hari. Mengucap syukur dan berbahagia karena kasih Yesus takkan pernah habis. Dan bahwa Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita sampai kesudahan alam, asal dengan pertolongan Tuhan sendiri kita tidak mendukakan hatinya terus menerus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita selalu. Haleluya.